selamat pagi anak-anak kelas 1 yang manis-manis, cakep-cakep, cantik-cantik. Siapa yang merindukan Miss Jane? Angkat tangannya. Oke. Sebelum kita belajar agama, Miss mau aja kita berdoa bersama, oke? Semua sikap berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau belajar tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami mengerti Tuhan, ajar kami memahami maksud Tuhan untuk kami semua. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memimpin pembelajaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah, kita akan memulaikan pembelajaran agama pada hari ini, atau home learning agama ya. Oke, kelas 1 pembelajaran kita sudah masuk dalam bab yang ke-15 ya. Bab 15 tentang tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia, Miss akan membacakan satu ayat dulu ya. Sebelumnya di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, jadi dalam ayat ini dikatakan Tuhan Allah menaruh manusia di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia siapa yang dimaksud dalam ayat tersebut? Yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa ketika diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menempatkan mereka di suatu taman yang begitu indah. Ya, segala pohon-pohonan ada di taman itu. Semua buah-buahan, bunga-bunga yang berwarna-warni. Ada 4 sungai yang mengalir di dalam taman itu. Dan pada waktu itu juga mereka bersahabat dengan binatang-binatang. Ya, tidak ada manusia yang bermusuhan dengan binatang. Tidak ada manusia yang takut dengan binatang. Adam dan Hawa tidak takut sama binatang. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan manusia itu lebih tinggi derajatnya dari binatang. Ya, binatang itu adalah ciptaan Tuhan, makhluk hidup yang tidak memiliki akal budi. Tetapi bedanya sama manusia, Tuhan memberikan manusia akal budi sehingga kita bisa berpikir. Kenapa kita bisa belajar hari ini? Bagaimana kita bisa menghafal dan mengingat pelajaran? Karena Tuhan sudah memberikan kita akal budi. Itu sebabnya manusia itu lebih baik, ya, lebih tinggi derajatnya daripada ciptaan yang lain. Ya, karena kita sudah belajar sebelumnya, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi tunggu dulu, ya. Apa sih artinya serupa dan segambar dengan Allah? Artinya Tuhan memberi manusia itu sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Tapi tidak semua, ya. Tuhan itu maha kuasa, manusia terbatas, tidak sama. Tapi ada sifat-sifat Allah yang Tuhan berikan kepada manusia, ya, karena manusia itu ciptaan yang paling baik, yang istimewa. Tahu nggak artinya istimewa? Ya. Nah, ciptaan yang istimewa ini memiliki suatu tanggung jawab. Nah, bab 15 judulnya adalah tanggung jawab manusia. Pertama kita mau cari tahu dulu apa artinya tanggung jawab. Siapa yang tahu artinya tanggung jawab? Tanggung jawab itu artinya adalah tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Ya, tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Kita sudah baca di dalam Kejadian pasal 1, pasal 2 ya, ayat 15 bahwa Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Walaupun tamannya itu sudah penuh dengan buah-buahan,
dan mereka makanannya tinggal makan buah-buahan karena semuanya sudah ada, tinggal petik, tapi mereka tetap harus bekerja. Itu yang namanya tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk bekerja. Pekerjaan apa yang akan mereka lakukan? Dikatakan mereka harus mengusahakan dan memelihara taman itu, ya. Jadi tempat di mana mereka tinggal harus mereka usahakan dan pelihara. Jadi bukan cuma duduk, diam, tidur, makan, duduk lagi, diam lagi, tidur lagi, makan lagi, jalan-jalan, ya. Walaupun semuanya sudah disediakan oleh Tuhan, manusia tetap memiliki tanggung jawab. Kita mau belajar tanggung jawab manusia, yaitu apa? Mengusahakan dan memelihara. Nah, anak-anak, Miss mau ajarkan tentang arti kata ini, ya. Di dalam buku cetak ada di halaman 106 dan 107 arti dari mengusahakan dan memelihara taman. Nah, mengusahakan itu artinya kita mengelola. Lah, Miss, artinya mengelola apa? Nah, artinya kita harus mengerjakan sesuatu agar berhasil. Itulah artinya mengusahakan, ya. Jadi misalnya nih, Adam dan Hawa itu apa yang ada di Taman Eden? Oh, di sana itu ada pohon-pohon dan buah-buahan. Bagaimana cara kita mengusahakannya? Bagaimana cara mengelolanya? Nah, pohon-pohon itu, buah-buah itu bisa dibuat apa saja, ya kan? Misalnya pohon anggur, selain buahnya bisa dimakan, bisa dibikin air anggur. Nah, itu salah satu contoh mengusahakan atau mengelola, ya. Jadi harus menghasilkan. Jadi pohon-pohon itu harus dikelola manusia, diusahakan. Manusia harus bekerja agar pohon-pohon itu tetap baik adanya, ya. Mengelola atau mengusahakan itu bukan berarti setiap pohon-pohon itu boleh ditebang sehingga boleh diambil untuk kebutuhan kita, mau bikin apa saja, mainan, bikin rumah dan sebagainya. Itu sesuatu yang salah. Tetapi kita harus mengusahakannya dengan baik. Artinya bisa dipakai untuk kebutuhan manusia. Itulah arti kata mengusahakan. Nah, sekarang kita mau lihat memelihara. Apa sih arti memelihara? Memelihara itu artinya merawat dan menjaga. Nah, merawat itu artinya kita mengusahakan agar tidak terjadi kerusakan, ya. Merawat agar tidak terjadi kerusakan. Jadi tidak dipetik sembarangan kalau ada bunga yang bagus. Misalnya pohon-pohon yang ada di hutan gitu, ya. Banyak orang yang menebang dengan sembarangan. Nah, itu sesuatu yang salah, tidak boleh seperti itu, ya. Menebang pohon harus ada aturannya, tidak boleh sesuka hati. Itulah yang membuat kerusakan alam. Nah, menjaga, kita harus menjaga dengan cara kita membersihkannya, ya. Misalnya ada kotoran-kotoran